Pak ini. Iya, jangan potong dulu kan satu dia. Ini apa telunjuk ini apa, Pak? Ini apa? Ini apa? Ini enggak, Anda nelunjuk saya. Ini Anda nelunjuk saya, Anda nelunjuk. Jadi karena kita tidak diterima dengan baik, nggak ada kursi, ada istirahat orang jejak. Ayo kita duduk. Ayo. Baca dulu Undang-Undang KIP pasal 17 angka 8 sudah dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Ya. Apa isinya? Sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Iya. Emang Jokowi tidak pejabat publik. Kita tidak bicara dengan Loh, Jokowi. enggak, artinya saya tahu maksud Bapak. Bapak mau accuse dengan ini. Bapak, Dia masih jabatan publik nggak? Coba jawab, tahun berapa? Tahun berapa? Karena saya ketemu sama Profesor Kuncoro juga nggak ada jawaban itu. Monggo. Tanya Tahun berapa KKN-nya di mana? Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kalau kita melihat cuplikan di awal video itu jelas ya, kembali bagaimana si Rismon Sianipar bersama dengan Tipa dan pengacaranya memang berjuang keras pada saat mendatangi UGM agar bisa ketemu dengan para petinggi UGM. Tetapi apa yang didapati di luar dugaan mereka pada saat diskusi terkait soal Undang-Undang Informasi Publik, pengacara yang dibawa oleh Rismon Sianipar ternyata tidak ada apa-apanya, sahabat. Beliau paham betul bahwa yang namanya informasi pribadi itu tidak bisa di blow up. Sekelas pengacara seperti ini di luar persidangan saya sudah keok. Bagaimana kalau di dalam persidangan? Artinya memang tanda-tanda bahwa orang-orang ini tidak akan terselamatkan oleh pembelaannya dengan kapasitas keilmuan seperti ini, itu sudah jelas di depan mata bahwa mereka akan dikerangkeng. Yang kedua, hal yang menarik di dalam video ini adalah ketika Rismon Sianipar berupaya mendapatkan informasi terkait dengan Pak Jokowi secara langsung. Misalnya, tahun berapa Pak Jokowi KKN, bagaimana pengesahan inskripsi Pak Jokowi. Tetapi lagi-lagi Bapak ini bukan kaling-kaling. Dia tidak mau dijebak. Dan akhirnya kemudian terjadi 2 kali hampir bentrokan pada saat mereka ketemu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat bagaimana videonya. karena kami tidak ditemui, ya kan, saya lawyer, Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini doktor dan sebagainya, ya kan. Tapi kok kami dihadapkan dengan satpam. Padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame, itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa pejabat di sini? Yang pejabat Pejabat di sini. Oh, beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini, Pak. Dengan hormat kami nemu ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjabat pengadilan. Pak, saya izin ya. Ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu kan satu dia. Ini apa telunjuk ini apa, Pak? Ini apa? Ini apa? Ini enggak, Anda nelunjuk saya. Ini Anda nelunjuk saya, Anda nelunjuk. Jadi Tangannya jangan pegang. Jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama ini. saya mau sampaikan. No. Iya. Ini Saya lawyer, ini Pak. Bapak telunjuk. Saya juga hukum. Bapak. Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh, Pak? Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, Berkewajiban ini kan ada prosedurnya, Pak. Lah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Ya, ajukan prosedurnya, tahu nggak di sini? Ya, tahu Bukan nggak? di sini, saya prosedurnya dari negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang Terus? pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami lewat ajukan sekarang ini kami ajukan. Terus what? Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak suka Ini, Pak. juga. Sebentar dulu. Kecuali Tadi dia udah- sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum.
Belum, nah itu jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, Bu. Bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini ya, orang gantian. Jogja, orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan Sabar. apa? Saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Saya tahu abang orang Kita kan di Jogja. Karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Adat istiadat orang Jogja, ayo kita duduk. Ayo duduk. Ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kita kan terima sudah dulu. kita terima. Oke, Ada prosesnya. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. silakan Bapak. Ya udah. Selesai kan? Saya Nah iya. Nah, yang ngapain tadi? Enggak. Stempel. Ada ininya, ada tanda terima. Kami punya prosedur. Kita akan Stempelnya kirim- asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Ya. Oh benar. Oh, iya. Oh ya tahu. Alhamdulillah. Ya kan? Saya juga, Karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat. Pak. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf H, Oke. angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyi? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Di Google aja lah, Pak. Pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang. Ngapain nggak? Saya dihafal? balik. Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang Iya. KIP Iya. pasal 17 Iya. angka 8 Iya. usah dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Ya. Apa isinya? Nah, sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak, Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas, Pak. Ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Yang B mengungkapkan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Iya, emang Jokowi tidak pejabat Kita publik. tidak bicara dengan Loh, Jokowi. enggak, artinya saya tahu maksud Bapak. Bapak mau accuse dengan ini. Bukan itu. Bapak, Dia masih jabatan publik enggak? loh, kalau sudah pindah dari, Oh, enggak, sudah tidak kan? Loh, terus ditarik lagi. Loh, bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham. Menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Saya juga. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu. Ya. Oke, saya Kalau dengarkan. orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan sebagai pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Aduh, Pak. Kasihan Berarti Bu saya Ova. balik, Pak. Saya balik sekarang. Balik apa? Saya balik. Iya. Data Bapak, saya datang ke universitas Bapak. Oke, Saya yang tidak punya hubungan apapun dengan Bapak, iya. bisa tiba-tiba minta seluruh data Pak. akademik Bapak. Ini berhubungan dengan dilaporkannya mereka. Enggak, maksudnya Bapak. Enggak, Ya saya- Bapak kan saya bukan tanya, Pak. presiden. pejabat Loh, publik. bukan Bapak, ya kan bukan pejabat publik. Saya bukan. Izin Pak. Loh, kan melekat, Bang. dokumen itu melekat, Pak. Gini. Ijazahnya Tidak tiba-tiba dipakai sebagai ditarik. capres. Ya dipakai. Itu kita UGM sudah selesai dengan prosesnya. Bahwa dia lulus. Sudah, Pak. Sekarang begini, Pak. Ijazah dia yang pegang. Begini. Dia gunakan, itu tanggung jawab. Saya tidak mau berdiskusi itu. Saya Iya, berdiskusi. Kalau Bapak tidak mau berdiskusi, saya juga bisa juga. Saya Silakan mengajukan suratnya. ini. Iya, Saya kita tidak. ajukan. Lah iya, nggak usah diskusi. No discussion. Silakan, Pak. Waktu itu pernah mencalonkan Karena diri sampel. menjadi Saya tahu. anggota DPR. Ini yang Saya asli tahu, dari kami kan, Pak? Dan Oh, saya tahu. berikan ijazah SMA saya. Ini kok ribut ribut saya jadi Apabila ada seseorang yang menanyakan tentang itu jurnalis atau apa datang ke SMA saya. Nah, ini tanda tangan di sini, Pak ya. Ini aslinya di bawah. Karena itu adalah dokumen publik. Ya kan? Nah, ini tembusan yang kami juga berikan. Pak, sebentar. Sekarang saya mau tanya, Pak. Di terima di sini. Saya balik. Dek. Kami PPID ada Bukan mewakili rektor, Pak Janes. ada standar khusus standar terimanya nanti kami berikan. Oke, sebentar. Di fakultas ada PPID. Itu kan sebenarnya di kami. Bapak mau menulis Tapi di fakultas nggak ada. ada PPID pelaksana tapi ya Menurut UGM? hanya di Pak. Sebenarnya sesimpel ini. Ini Bapak ini mau diskusi soal dialog sama saya. Total SKS-nya berapa? Dari kedokteran. Nah. Jangan Iya. menghindari Ya detail. berkenan ya. Cepetan biar ini Ya. selesai. Berapa total? Quick. Selesai udah. Transkrip nilainya ada tanda tangan dekan nggak? Tulisan tangan atau tulisan ketik? Terus ini
Lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? Cukup ya, Mas. Enggak, makanya kita tanya. Iya. Sebentar. Sekarang saya berhak untuk tidak menjawab kan? Maaf. The devil's in the details. Bapak tadi ngomong substansi masalahnya, makanya dia maju. Katanya kan Kalau lulus. Bapak nggak ngomong substansi, hanya terima surat, selesai. Total SKS-nya berapa? Makanya dia tanya, dia yang tanya. Tapi izin Pak, temannya. Katanya udah dapat jaminan lulus. Pernyataannya kan sudah. Iya. Total SKS berapa? Saya tidak akan masuk di dalam. Transkrip nilai ditandatangani atau Ya, enggak? saya Oleh dekan, bertanya. pembantu dekan. Tulisan tangan Bapaknya atau ini ketik? juga adu kepandaian dengan Nilainya saya. tulisan tangan atau Dia nggak dapat pasal 18 itu lain lagi. Tanya lagi. Pak, Bapak sebut pasal berapa undang-undang? Saya bisa sebut. Transparansi. Pertanyaannya sudah jelas. Rektor UGM tanggal 22 Mei Ngajak, kayaknya ngajak ribut sama meyakini. Percaya nggak sains meyakini? Hah? Urusan dengan surat dari Percayaan. Nggak isu campur, aku biarin aja dirame-rame. Saya mengatakan 15 April ketika sampean bertiga datang, kami terima di Fakultas Kehutanan. Sudah. Pak jangan pakai telunjuk Pak, Ayo. nggak bagus. Enggak, saya enggak. Jangan pakai telunjuk nggak sopan. Ini. Begini, tadi begini ya. Jadi jangan pakai telunjuk Pak. Dan saya terima sama-sama. telunjuk hanya untuk Allah Pak, ya. Ya sudah. Jadi hal spesifik nggak bisa keluar. Spesifik tidak cukup. KKN-nya di mana tahun berapa? Mas, sudah. Coba jawab. Tahun berapa? Tahun berapa? Karena saya ketemu sama Profesor Kuncoro juga nggak ada jawaban itu. Monggo. Tanya Tahun kepada berapa Pak KKN-nya di mana? Sudah cukup. Sudah cukup. Pak. Syarat mutlak menjadi sarjana UGM adalah KKN. Sudah cukup ya, Mas. KKN mah. Mas, sudah cukup Ya ya, Mas. berarti nanti kita akan punya Kita sekarang sedang membuka sejarah Republik Indonesia, bukan siapapun, Mbak. Mas, silakan. Silakan. Memang begini saya gak, dia juga gayanya begitu orang timur. Iya. Sudah. UGM sudah mengeluarkan statement. Coba satu aja jawab yang spesifik. KKN tahun berapa di mana? Oh, kami tidak akan tidak. Makanya Pak dengan masuk substansi. Loh, enggak, ya dari tadi Bapak tadi bilang UGM nggak tanggung jawab, UGM nggak tanggung Loh, jawab. yang nggak tanggung jawab mana, Mas? Bapak tadi bilang sudah Substansi. lepas. Katanya nggak boleh pakai ini. Mbak Tifa, ini coba lihat. Mana? Nggak pakai tunjuk-tunjuk ini. Oh iya makanya saya juga heran. doang. Tidak ada orang yang ini telunjuk hanya untuk Allah. Jadi Bapak juga nggak boleh. Bapak malah nggak panas. Bapak kayak gimana? Dari kemarin sampai udah panas toh. Siapa sih yang panas? Loh, bentar Bang. Kemarin kita dulu seharian kita bisa bersama. Kau mandi di rumah dulu, mandi dulu. Bang. izin, udah cukup Mas, cukup. Izin Pak, tanda terimanya belum Pak? Tanda terima. Sudah, tanda terimanya. Minta ID-nya, emailnya, kita kirim ke sana. Nah, saya kira jelas sahabat ya, apa yang dipertontonkan oleh Responsiani, parti dan pengacaranya, begitupun para rombongan YouTuber ini yang sebentar lagi akan jadi pesakitan, jelas sekali bahwa memang mereka hanya bermodalkan kedekatan. Yang selalu jadi pertanyaan buat saya itu, kira-kira mereka ini dibayar berapa ya, sehingga rela mempermalukan diri seperti ini. Terutama Tifa ini, seorang perempuan yang hemat saya tidak seharusnya berperilaku seperti itu, karena itu akan merugikan diri dan keluarganya sendiri, terutama anaknya kalau ada. Kasih yang butuh ini semua. Jadi sahabat-sahabat silahkan menyimpulkan sendiri apa kira-kira dibalik ini semua, kenapa begitu ngotot. Saya selalu bilang bahwa selain daripada kepentingan politik, ya tidak mungkin mereka ini melakukan ini semua tanpa ada uang besar di belakangnya yang bekerja. Saya kira demikian sahabat ya. Silakan sahabat-sahabat sekali lagi tulis di kolom komentar apa pendapat sahabat-sahabat tentang mereka semua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.